Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sesuatu yang terlihat seperti operasi kecil, tapi ternyata menyimpan makna yang jauh lebih besar. Kamu pasti nggak nyangka, di saat dunia mulai bicara soal gencatan dan peluang meredanya perang Gaza, Israel justru mengumumkan satu operasi yang mengarah langsung ke luka lama 7 Oktober. Bukan sekedar serangan biasa, bukan hanya soal ledakan di Gaza Tengah, karena dari nama-nama yang disebut tewas, ada satu sosok yang menurut Israel ikut menyusup ke wilayah mereka saat serangan 7 Oktober terjadi. Artinya, ini bukan hanya tentang ancaman hari ini, tapi juga tentang perburuan yang belum selesai sejak awal perang. Jadi pertanyaannya sekarang jadi lebih dalam. Apakah ini tanda Israel sedang memburu jaringan Hamas satu persatu secara diam-diam? Atau justru ini bukti bahwa di balik tekanan besar selama ini, Hamas masih punya sel kecil yang tetap hidup dan bergerak tanpa terdeteksi? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena yang akan kita bahas berikutnya bukan hanya soal siapa yang diserang, tapi bagaimana pola perang di Gaza mulai berubah, dan kenapa justru di saat dunia bicara damai, perburuan ini masih terus berjalan. Kamu pasti nggak nyangka, ketika dunia mulai bicara tentang peluang meredanya perang Gaza, suara yang muncul dari Israel justru bukan tanda jeda panjang. Yang diumumkan adalah operasi baru di Gaza Tengah. Sebuah operasi yang tidak terlihat seperti serangan besar, tapi membawa pesan yang jauh lebih dalam. Pada Kamis 23 April 2026, Israel menyebut pasukannya bersama Shin Bet menghantam sebuah sel Hamas di Gaza Tengah. Targetnya bukan bangunan acak, bukan kerumunan tanpa arah, dan bukan serangan untuk sekadar menunjukkan kekuatan. Israel menyebut sel itu sedang merencanakan serangan terhadap pasukan mereka. Artinya, operasi ini dibangun dari informasi intelijen, dari pelacakan pergerakan kecil, lalu diarahkan ke satu titik sebelum serangan itu terjadi. Di permukaan, Gaza Tengah hari itu mungkin tidak terlihat seperti medan operasi besar. Tidak ada gambaran konvoi tank panjang yang bergerak masuk dari perbatasan. Tidak ada pengumuman ofensif darat besar-besaran. Tapi justru pola seperti ini yang membuat situasinya lebih serius. Perang tidak lagi hanya terlihat dari ledakan besar. Perang mulai bergerak lewat nama, lokasi tersembunyi, jaringan kecil, dan informasi yang dikumpulkan diam-diam. Pada Sabtu 25 April 2026, Israel mengumumkan nama-nama yang disebut tewas dalam operasi tersebut. Salah satunya adalah Hazem Rami Ali Aidi. Nama ini langsung membuat kasusnya naik level. Menurut Israel, Aidi bukan hanya anggota Hamas biasa. Ia disebut ikut menyusup ke wilayah Israel saat serangan 7 Oktober 2023 terjadi. Disinilah operasi Gaza Tengah berubah makna. Bagi Israel, 7 Oktober bukan sekadar tanggal dalam kalender perang. Itu adalah titik luka, titik trauma, sekaligus alasan besar mengapa perburuan terhadap jaringan Hamas terus berjalan. Maka ketika nama yang dikaitkan dengan serangan itu muncul dalam operasi terbaru, pesan yang dibawa menjadi jelas. Israel tidak hanya menghentikan ancaman hari ini, Israel juga sedang menutup utang perburuan dari masa lalu. Situasi ini terjadi di tengah pembicaraan gencatan yang masih berjalan. Pada awal April 2026, jalur diplomasi terus dibuka lewat para mediator. Ada pembahasan mengenai penghentian tembakan, penarikan pasukan, dan masa depan Gaza setelah perang. Namun di saat bahasa diplomasi terdengar lebih lembut, medan Gaza tetap menunjukkan kenyataan yang keras. Inilah yang membuat momen 23 April 2026 terasa penting. Di meja perundingan, orang bicara soal meredakan perang. Di lapangan, Israel masih memburu sel yang dianggap bisa menyerang kapan saja. Dua keadaan ini berjalan bersamaan, seolah Gaza berada di antara dua dunia. Satu dunia berharap perang melambat, dunia lain tetap bergerak dalam senyap, membaca nama, mencari celah, lalu menghantam sebelum ancaman berubah menjadi serangan nyata. Operasi yang diumumkan pada 25 April 2026 itu tidak hanya berhenti pada satu nama. Ada beberapa sosok lain yang disebut, dan masing-masing membawa arti berbeda dalam struktur Hamas. Ketika nama-nama ini dibuka,
Pola operasi yang sebelumnya terlihat sederhana mulai menunjukkan arah yang lebih dalam. Hazm Rami Ali Aidi menjadi sorotan pertama karena kaitannya dengan peristiwa 7 Oktober 2023. Bagi Israel, sosok seperti ini bukan hanya target militer biasa. Ia masuk dalam daftar yang lebih sensitif, karena dianggap bagian dari momen yang mengubah arah konflik secara keseluruhan. Dalam konteks ini, menghilangkan figur seperti Aidi bukan hanya soal menghentikan satu individu, tapi juga soal menghapus jejak dari peristiwa yang masih membekas. Namun, perhatian tidak berhenti di sana. Nama kedua yang disebut adalah Ibrahim Mansur. Israel menyebutnya sebagai komandan peleton Hamas. Posisi ini penting karena berada di level yang langsung terhubung dengan operasi di lapangan. Seorang komandan peleton bukan hanya menjalankan perintah, ia juga menjadi penghubung antara strategi yang dirancang di atas dengan aksi nyata di bawah. Ia mengatur pergerakan, menentukan waktu, dan memastikan setiap anggota bergerak sesuai rencana. Dengan kata lain, jika sosok seperti Mansur dihilangkan, dampaknya bukan hanya pada satu titik. Rantai koordinasi di lapangan bisa terganggu. Kemampuan untuk menjalankan serangan terstruktur menjadi lebih sulit. Ini adalah bagian dari upaya memutus jalur komando, bukan hanya menghentikan pergerakan individu. Lalu muncul nama ketiga, Maher Tantawi. Ia disebut sebagai bagian dari unit intelijen militer Hamas. Di dalam konflik seperti Gaza, peran intelijen seringkali tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Mereka yang berada di lapisan ini bekerja mengumpulkan informasi, membaca pola gerakan lawan, dan mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Mereka tidak selalu berada di garis depan, tapi tanpa mereka, banyak operasi tidak akan berjalan dengan presisi. Jika dilihat secara keseluruhan, tiga nama ini bukan kebetulan. Mereka mewakili tiga lapisan yang berbeda dalam jaringan Hamas. Ada sosok yang dikaitkan dengan peristiwa besar di masa lalu, ada komandan yang mengerahkan pasukan di lapangan, dan ada unsur intelijen yang bekerja di balik layar. Pola ini menunjukkan bahwa target yang dipilih bukan acak. Israel tampaknya mencoba memotong kemampuan Hamas dari berbagai sisi secara bersamaan. Bukan hanya kekuatan tempur yang disasar, tapi juga kemampuan mengatur, membaca, dan merencanakan. Ini adalah pendekatan yang lebih sistematis, yang tidak hanya melihat siapa yang memegang senjata, tapi juga siapa yang membuat jaringan itu tetap hidup. Dengan memahami susunan ini, operasi di Gaza Tengah pada 23 April 2026 tidak lagi terlihat sebagai serangan kecil. Ia berubah menjadi bagian dari strategi yang lebih luas, yang mencoba melemahkan jaringan secara bertahap. Bukan dengan satu pukulan besar, tapi dengan serangkaian langkah yang diarahkan ke titik-titik penting dalam struktur organisasi. Dari sini terlihat bahwa konflik tidak hanya berjalan di permukaan. Di balik setiap serangan, ada upaya untuk membaca bagaimana jaringan bekerja, lalu mencari cara untuk memutusnya sedikit demi sedikit. Operasi pada 23 April 2026 membuka gambaran yang lebih luas tentang kondisi sebenarnya di Gaza. Tekanan militer yang berlangsung berbulan-bulan memang telah mengubah banyak hal di lapangan. Infrastruktur hancur, banyak tokoh penting hilang, dan ruang gerak menjadi semakin sempit. Namun perkembangan terbaru menunjukkan bahwa jaringan Hamas belum sepenuhnya berhenti bergerak. Pada Sabtu 26 April 2026, laporan dari lapangan menyebutkan bahwa kekerasan masih terjadi di beberapa titik Gaza. Serangan dan tembakan masih terdengar, meskipun gencatan sempat dibicarakan dan jalur diplomasi tetap berjalan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik belum benar-benar masuk ke fase tenang. Yang berubah hanyalah bentuknya. Jika sebelumnya perang terlihat melalui serangan besar, kini yang muncul adalah pergerakan yang lebih kecil, lebih tersembunyi, dan lebih sulit dipantau. Sel-sel kecil menjadi cara untuk tetap bertahan di bawah tekanan. Mereka tidak bergerak dalam jumlah besar. Mereka tidak muncul di tempat terbuka. Mereka bekerja dalam lingkup sempit, dengan komunikasi terbatas, dan menunggu momen yang tepat. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan intelijen menjadi faktor yang sangat menentukan. Operasi yang dilakukan Israel menunjukkan bahwa mereka masih mampu membaca pergerakan tersebut. Informasi yang dikumpulkan bukan hanya tentang lokasi, tapi juga tentang siapa yang bergerak, bagaimana pola komunikasi mereka, dan kapan rencana itu akan dijalankan. Inilah yang membuat operasi di Gaza Tengah menjadi penting, bukan hanya karena targetnya berhasil dihantam,
tapi karena proses di baliknya menunjukkan bahwa perburuan jaringan masih berjalan. Ini bukan lagi soal menguasai wilayah secara luas, tapi tentang mengontrol ruang gerak lawan di tingkat yang lebih kecil. Namun di sisi lain, fakta bahwa sel seperti ini masih bisa terbentuk juga menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Tekanan besar tidak selalu berarti jaringan benar-benar hilang. Dalam banyak konflik, tekanan justru mendorong perubahan bentuk, dari struktur besar menjadi kelompok kecil, dari operasi terbuka menjadi pergerakan diam-diam. Situasi ini menciptakan dinamika yang sulit diprediksi. Setiap langkah yang diambil satu pihak bisa memicu reaksi dari pihak lain. Ketika satu sel dihantam, kemungkinan munculnya sel lain tetap ada. Ketika satu jalur diputus, jalur lain bisa terbentuk di tempat berbeda. Pada titik ini, Gaza tidak lagi hanya menjadi soal siapa yang menguasai wilayah. Yang terjadi adalah pertarungan antara kemampuan membaca dan kemampuan bersembunyi, antara mereka yang mencoba menemukan dan mereka yang berusaha tetap tidak terlihat. Perubahan ini membuat konflik terasa lebih panjang dan lebih kompleks, karena tidak ada garis depan yang jelas, tidak ada batas yang benar-benar memisahkan. Yang ada adalah pergerakan kecil yang terus berlangsung, di balik puing, di balik bangunan yang rusak, dan di balik kehidupan yang masih mencoba berjalan di tengah tekanan. Operasi yang terjadi pada akhir April 2026 itu menjadi salah satu potongan dari gambaran besar tersebut. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa meskipun bentuk perang berubah, pergerakannya belum berhenti. Di balik setiap operasi yang terlihat singkat, selalu ada cerita panjang yang belum benar-benar selesai. Gaza hari ini bukan hanya tentang ledakan dan reruntuhan, tapi tentang perburuan yang terus berjalan, tentang jaringan yang berusaha bertahan, dan tentang konflik yang berubah bentuk tanpa benar-benar berhenti. Karena di medan seperti ini, yang sering tidak terlihat justru yang paling menentukan arah ke depan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami rangkum hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.